Sugeng wilahing astuna masidhem sekaring bawana langgeng. Matur sembah nuwun. Salam kebajikan buat semuanya. Salam hormat saya, salam paseduluran. Semoga di channel ini kita bisa ngaji bareng, belajar bareng tentang makna kehidupan. Dan tidak lupa pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam. Rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita, kepada para leluhur-leluhur kita, kepada para sesepuh dan juga kepada guru-guru kita yang telah memberikan pencerahan serta pengetahuan kepada kita. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil tema kesakralan sebuah semedi atau meditasi. Meditasi ini sebenarnya dalam ajaran leluhur dulu dengan penyebutan suwung atau semedi. Ini bukanlah kegiatan yang main-main. Semedi ini adalah sebuah kegiatan spiritual yang sangat disakralkan oleh orang-orang terdahulu. Bahkan zaman kerajaan-kerajaan terdahulu. Orang yang melakukan semedi atau suwung itu hanyalah para brahmana dan para resi. Karena semedi atau meditasi orang dulu itu adalah jalan satu-satunya untuk berkomunikasi dengan Tuhan semesta alam. Makanya di zaman modern ini dikembangkan dengan nama yoga, dengan nama meditasi. Itu hanyalah sebenarnya memodernisasi ajaran leluhur yang mungkin pendalamannya orang dulu itu lebih dalam daripada kita sekarang. Makanya meditasi ini adalah sakral karena jalan satu-satunya menuju ma'rifatullah, benar-benar mengenal tentang ketuhanan. Karena metode orang dulu untuk mengenal Tuhan, mereka harus mengenal dirinya sendiri. Karena kita ini ciptaan dari Tuhan. Cara satu-satunya mengetahui tentang ketuhanan yaitu mengenali dulu apa yang diciptakan oleh Tuhan. Bukan mencari, mengenali. Setelah kita paham dengan makhluk ciptaannya, kita pasti akan paham dengan penciptanya. Karena itulah semedi, meditasi itu sangat sakral. Karena apa? Puncak dari sebuah meditasi itu adalah moksa. Moksa dalam arti di sini bukan seperti yang dihayalkan orang-orang. Moksa itu tubuhnya hilang, enggak. Moksa itu jauh dari kehidupan dunia. Sudah tidak mengkhawatirkan dunia. Sudah bisa mengontrol seluruh kehidupan dalam dirinya. Bahkan sudah tidak mengkhawatirkan hidupnya. Karena apa? Karena saking dekatnya dengan Tuhan. Saking pahamnya dengan Tuhan. Ya kita harus berlogika. Makanya jadi pilihan terakhir
Orang-orang dulu itu kalau sudah mencapai usia tuanya yaitu untuk kembali ke alam. Makanya banyak raja-raja Jawa di akhir jabatannya ataupun kepemimpinannya pasti larinya untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan suwung ataupun semedi. Bahkan Pandawa yang terkenal ceritanya akhir usianya juga melakukan suwung semedi untuk kembali kepada Tuhan. Nah, makanya tidak bisa main-main dalam meditasi ini. Kelihatan simpel, kelihatan mudah, tapi tidak semua orang mampu mencapai puncak meditasi itu sendiri. Kebanyakan orang yang dicari hanya ketenangan hati, ketenangan jiwa, membuka cakra, kalau tidak gitu ke ranah goib, membuka mata batin. Itu salah, itu pelampiasan ilmu namanya. Kalau kita benar-benar mau memahami meditasi, semedi atau suwung, namanya suwung itu sudah tidak ada apa-apa kecuali kita dan alam semesta serta Tuhan. Urusan-urusan yang ribet di alam dunia ini sudah tidak kepikiran. Sehingga kita bisa benar-benar menetralkan diri kita. Makanya orang dulu dalam proses semedi atau meditasi itu yang mengganggu bangsa-bangsa goib. Sebenarnya itu rasa dalam dirinya, hawa nafsu itu wujudnya menjadi dedemit ataupun jin itu tadi. Diganggu juga bidadari, itu adalah hawa nafsu kita juga dengan lawan jenis kita. Naga. Nah, simbol-simbol yang muncul dalam sebuah suwung ataupun semedi ini sebenarnya adalah hawa nafsu kita, keinginan kita. Terlalu besarnya apa yang kita ingin targetkan di alam semesta ini, sehingga kita melupakan kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Makanya suwung ataupun semedi ataupun meditasi ini adalah salah satu jalan menuju ma'rifatullah. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang besar dahulu yang mampu membuat sejarah sampai sekarang. Bahkan membuat keyakinan, ajaran. Mereka semua banyak yang mendapatkan ilham dari meditasi ataupun semedi ataupun suwung. Makanya tidak bisa main-main. Kalau kita belajar dari tahap awal, kita harus rutin. Kita harus benar-benar fokus, kita harus benar-benar bisa menguasai diri kita. Karena nanti kalau kita larinya ke ranah yang tidak benar, itu akan menyesatkan meditasi ini. Tapi kalau kita benar-benar kembali ke dalam kesadaran diri kita, benar-benar bisa merasakan indahnya energi alam semesta ini, ya kita akan menemukan sesuatu yang tidak pernah kita temukan dalam hidup kita. Bahkan bisa menjadi sejarah bagi diri sampean sendiri. Makanya untuk teman-teman yang hanya sekedar
meditasi untuk mencari ketenangan diri, untuk mencari membuka aura, membuka cakra, ingin kesuksesan, itu diredam. Yang penting sampean meditasi, pasrahkan kepada Tuhan, menyatulah dengan alam. Semua yang sampean impikan, sampean inginkan ini secara otomatis akan sampean dapat, karena kita langsung dengan yang maha kuasa. Bukan hanya kita mimpi ataupun berharap. Kalau kita ingin meminta satu buah sebiji jeruk di lahan jeruk, bukankah kita lebih baik mengenal yang punya lahan? Sampai bukan hanya sebiji, mungkin makan sepuasmu nanti juga boleh, kalau sampai sudah mengenal yang punya lahan. Nah, inilah sebenarnya kesakralan sebuah meditasi yang tidak jarang diungkap ataupun dijabarkan oleh orang-orang. Kebanyakan hanya mencari energi dalam dirinya, tidak mau mencari yang namanya ilmu kehidupan. Kita hidup, ada yang menghidupi. Bagaimana kita mendekat dengan yang menghidupi kita, agar kita selalu kecukupan dalam hidup kita, agar kita selalu diberi kemakmuran dalam hidup kita. Dan satu-satunya energi negatif dalam diri kita itu adalah hawa nafsu kita. Selain itu tidak ada. Makanya kalau orang itu sudah menguasai cakra tenggorokan ke bawah, maka hidupnya akan tertata. Cakra asna dan cakra mahkota itu otomatis akan terbuka dengan sendiri. Karena ini adalah ranah hawa nafsu. Orang hidup itu kalau nuruti mulut ke bawah, sampai hancur hidup. Pasti terombang-ambing. Nuruti rasa sampai nanti akhirnya menderita karena merasa paling susah sendiri, merasa paling berat sendiri, merasa paling sengsara sendiri. Menuruti perut sampai nanti juga akan sengsara, akhirnya menghalalkan segala cara untuk memenuhi kekenyangan perut kita ini. Mengikuti cakra seks apalagi sampai nanti akan diombang-ambingkan oleh rasa itu. Makanya pertama yang harus kita kuasai adalah cakra tenggorokan ke bawah. Membuka sebuah cakra itu bukan karena dipaksa. Di saat kita pasrah, hanya saya, Tuhan dan alam, di situ kepasrahan kita. Saya hanya ingin belajar ilmu kehidupan, semua akan terbuka dengan sendiri. Tanpa pernapasan pun akan terbuka. Karena apa? Kodratnya manusia itu kalau masih hidup bernapas. Tidak usah belajar pernapasan. Kita ini tidak usah belajar, sudah bernapas kok. Kenapa harus belajar? Orang harus belajar spiritual, tidak usah belajar. Orang hidup itu sekali lahir cenger nangis itu sudah spiritual. Yang kita perlu belajari itu adalah memahami hidup dan kehidupan, agar kita bisa kembali ke yang memberi penghidupan dengan benar-benar menjadi diri kita yang sejati, yang sebenarnya, dengan kesadaran diri, dengan jati diri kita.
Ya, orang hidup itu ndak usah disuruh bertakwa, sudah bertakwa kok. Mulut ini loh, ndak usah sampai suruh waktu ada nasi yuk buka sendiri, ndak usah sampai suruh, itu sudah bertakwa, menjalankan. Tangan ini mau ngambil apa ndak usah suruh, itu udah megang sendiri. Mata ini udah berkedip sendiri tanpa sampai suruh, rambut sudah panjang sendiri tanpa sampai suruh. Sudah bertakwa, seluruh makhluk itu sudah bertakwa. Yang hewan aja tidak pengen jadi manusia kok, karena sudah bertakwa, dia sudah kodratnya jadi hewan. Dia hanya berusaha semoga kelahiran kedepannya saya bisa jadi manusia. Dan seenak-enaknya makhluk hidup yang dihidupkan Tuhan itu adalah manusia. Makanya orang Jawa ki kalau ngomong manungso itu kuoso. Sing kuwasa ning alam donya ki manungsa, ning gak bisa nguasai, duweni papan panggonan dhewe-dhewe. Ini ilmu makrifat sebenarnya, cuma saya ambil garis besarnya. Nah, dari teman-teman yang belajar sebuah meditasi, makanya niat, tekad, semangat, telaten itu harus ada. Agar apa? Sampai benar-benar memiliki kepasrahan yang tinggi. Karena di saat meditasi sampai jangan membahas energi yang mengalir atau apa, enggak. Yang penting sampai fokus dengan alam itu sudah. Nanti akan menata sendiri energi itu. Akan tertata dengan sendirinya, dia sudah tahu tempatnya mana-mana, itu sudah tahu. Agar kita benar-benar bisa memahami antara makhluk satu dengan yang lainnya. Di saat sampean berada di puncak meditasi sampean, di saat sampean mengenal alam semesta dan Tuhan sampean, tidak akan sampean berani mencaci orang lain. Bahkan sampean mau mencabut rumput pun sampean berpikir 10 kali. Sampean mau menghina apalagi mungkin tidak berani. Karena di saat puncak dari sebuah meditasi, yaitu ma'rifatullah ataupun manunggaling kaula Gusti, semua sama di hadapan Tuhan. Di saat satu hilang, maka yang lain akan kebingungan. Ritme kehidupan akan goncang. Logika, kalau tidak percaya, hewan tidak ada, sampai nggak akan makan daging. Air tidak ada, sampai bingung. Tanah tidak subur, walah, sampai juga bingung, panennya gagal. Mau ditanami apa? Nah, itu yang harus kita pahami dari sebuah ilmu meditasi. Tata kembali niat tekad kita. Niatkan karena kepasrahan, keikhlasan, ketulusan. Ini kunci dari meditasi. Sampai mau meditasi 100 tahun kalau tidak punya ini, sampai tidak akan pernah mencapai puncak meditasi. Niat, tekad, tulus, ikhlas, pasrah, semeleh. Sudah, pasrahkan semua kepada Yang Kuasa. Kita akan menemukan seluruh apa yang sampean butuhkan, pasti akan sampean dapatkan. Inilah kesakralan sebuah meditasi menuju ma'rifatullah. Dari saya, apabila ada salah kata saya atau kurang lebihnya, saya hanya manusia biasa. Saya hanya ingin berbagi pengetahuan kepada panjenengan semuanya, dan semoga umur saya bisa bermanfaat bagi panjenengan semua. Dari saya, matur sembah nuwun. Terima kasih sudah support dan dukung channel ini. Terus dukung dengan like dan subscribe panjenengan, dan share apabila video-video saya bermanfaat
buat panjenengan dan yang lainnya. Salam Rahayu, 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 Sakum Dumadi.